Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Connie yang merupakan seorang pekerja di sebuah toko elektronik. Connie sendiri telah lama bercerai dengan istrinya. Ia mempunyai seorang putri bernama Julia. Sementara mantan istrinya yang bernama Ayla telah menikah lagi dengan seorang pilot bernama Thomas. Jelas dalam hal karir, Thomas terbilang lebih sukses darinya. Meski demikian, kehidupan Connie masih berjalan dengan baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, ia harus masuk penjara karena dituduh membunuh seorang pria bernama Luka. Namun, Connie yang tidak mau mengecewakan putrinya, ia berusaha untuk membuktikan bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Apakah Connie berhasil membuktikannya? Inilah alur cerita film Trouble 2024. Di sebuah gedung parkir, terlihat beberapa orang yang akan melakukan sebuah transaksi. Di sini mereka hanya membawa satu kantong narkoboy untuk ditunjukkan kepada pembelinya. Sedangkan sisanya, sengaja mereka tinggalkan dan dijaga oleh satu orang rekannya. Hal ini bertujuan agar jika terjadi suatu masalah, mereka tidak kehilangan semua barang-barang haramnya. Awalnya, mereka mengira transaksi yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Namun, mereka tidak menyadari bahwa semua yang mereka lakukan telah dipantau oleh polisi anti-kriminal dan obat-obatan terlarang. Hingga beberapa saat kemudian, penyergapan pun dimulai. Dan tidak butuh waktu lama, para polisi pun dapat meringkus semua pengedar itu. Akan tetapi, para polisi hanya mendapat sedikit barang bukti saja. Jelas saja karena mereka tidak mengetahui bahwa sebagian besar barang terlarang itu masih ada di dalam mobil si pengedar. Sementara itu, di parkiran seorang pengedar yang menunggu di mobil mulai merasa gelisah karena rekannya tak kunjung mengabari. Dan tanpa ia sadari, tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan pistol lalu memukulnya hingga ia pun jatuh tak sadarkan diri. Orang misterius itu pun dengan cepat mengambil satu tas berisi narkoboy lalu segera menaruhnya di bagasi mobilnya. Akan tetapi, sesaat kemudian ia menyadari ada seseorang yang dengan diam-diam merekam semua yang dilakukannya. Karena aksinya ketahuan dan sadar dirinya sedang dalam bahaya, lelaki yang merekam itu pun bergegas menghidupkan mobilnya dan segera pergi secepat mungkin. Namun tentu saja, penjahat itu pun mengejarnya karena ia tidak mau ada saksi dan bukti atas kejahatan yang telah dilakukannya. Lalu film mengajak kita kembali ke beberapa jam sebelum kejadian. Tepatnya kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Connie Rungfish. Pagi itu, seperti biasa, Connie akan mengantarkan putrinya ke sekolah. Namun sebelumnya mereka harus mampir terlebih dahulu ke rumah Ayla untuk mengambil pakaian olahraga putrinya yang tertinggal di sana. Di dalam perjalanan, Connie bertanya kepada putrinya, yang kebetulan beberapa hari lagi akan berulang tahun, tentang hadiah apakah yang putrinya inginkan. Di sini putrinya yang mengetahui kondisi keuangan ayahnya sedang tidak baik-baik saja, mengatakan bahwa ia tidak ingin hadiah apapun. Tentu saja sebagai seorang ayah yang baik, Connie pun akan berusaha memberikan apapun yang putrinya minta. Lalu Julia pun berkata bahwa sebenarnya ia ingin sekali memelihara seekor kuda. Mendengar hal itu, Connie pun terdiam, lalu berkata ia akan berusaha memberikan hadiah terbaik untuk putrinya itu. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di kediaman Ayla. Julia pun langsung masuk untuk mengambil pakaian olahraganya. Sementara Connie dan Ayla sedikit berbincang-bincang. Tak lama kemudian Thomas pun datang. Di sini Thomas dan Ayla berencana meminta izin kepada Connie untuk mengajak Julia ke rumah ibunya Thomas. Karena di dekat sana terdapat peternakan kuda. Jadi mereka pikir Julia akan merasa senang. Namun Connie yang khawatir putrinya itu jadi lebih dekat dengan Thomas dibanding dengan dirinya pun tak mengizinkan. Lalu setelah Julia datang, Connie segera mengajaknya berangkat ke sekolah. Absolut. Dotter. Sesampainya di tempat kerja, Connie segera menemui bosnya. Ia meminta bosnya untuk memberikan jam lembur untuknya, agar ia mendapatkan uang tambahan, supaya ia dapat memberikan hadiah untuk putrinya yang sedang berulang tahun. Connie berencana untuk mendaftarkan anaknya les berkuda. Si bos pun tak keberatan, ia pun berjanji akan mengabarinya jika ia butuh orang untuk bekerja lembur. Hari itu pun Connie bekerja seperti biasanya. Hingga saat waktu jam kerja habis dan akan segera pulang, ia bertemu dengan customer wanita yang bernama Diana. Di sini Diana menanyakan tentang produk mana yang bagus untuk ia beli. Dan sedikit perbincangan pun terjadi. Hingga akhirnya ketika sedang asik berbincang, si bos pun datang dan memberi kabar bahwa ia butuh orang untuk bekerja lembur, untuk mengantar TV dan menginstalasinya di rumah seorang pelanggan.
Tentu saja Connie pun dengan senang hati menerimanya. Beberapa waktu kemudian, tibalah Connie di rumah pelanggan yang bernama Mimi. Setelah itu ia pun segera menjelaskan tentang kelebihan dan keunggulan dari TV yang ia bawa itu. Lalu ia juga menginfokan bahwa ia butuh waktu beberapa jam untuk melakukan beberapa pengaturan agar TV-nya bisa berfungsi dengan baik. Namun saat itu Mimi sendiri harus keluar rumah karena ada keperluan. Jadi Mimi pun mempercayai semua urusan instalasi TV itu kepada Connie. Dan ia pun terpaksa meninggalkan Connie sendiri di rumahnya itu. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah seorang lelaki dengan tergesa-gesa sambil memanggil-manggil nama Mimi. Rupanya itu adalah Luka yang merupakan suami Mimi. Ia terlihat panik karena kejadian yang baru saja ia alami di parkiran tadi. Dengan tergesa-gesa, Luka berusaha untuk menyembunyikan ponselnya, yang mana di dalam ponselnya itu terdapat video rekaman kejahatan seseorang yang ia rekam. Sementara di ruang lain Connie masih saja sibuk dengan pekerjaannya, ia tak menyadari ada yang datang karena ia sedang mendengarkan musik menggunakan headphone-nya. Bahkan ketika Luka sedang berjibaku melawan penjahat tepat di belakangnya, Connie sama sekali tidak menyadarinya. Hingga akhirnya nasib sial pun menghampiri Luka, ia pun tertusuk obeng tajam, lalu jatuh terkulai lemah bersimbah darah. Beberapa saat kemudian, ketika Connie akan mengambil alat kerja di mobilnya, ia sangat terkejut ketika melihat ada seorang pria yang sedang sekarat tergeletak di lantai. Luka yang sedang sekarat hanya mengatakan, "Ponselku," kepada Connie. Sedangkan Connie yang tidak mengerti maksud perkataan Luka hanya terdiam dan merasa bingung ketika melihat Luka yang menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tiba-tiba Connie mendengar suara yang mencurigakan. Ia pun refleks mengambil obeng tajam yang berlumuran darah sebagai senjata pertahanan. Dan ketika ia menghampiri sumber suara tadi, ia tak menyadari bahwa si penjahat itu tiba-tiba sudah berada di belakang dan memukul kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, Mimi pun datang bersamaan dengan Connie yang baru sadar dari pingsannya. Sialnya ia sadar sambil memegang obeng yang berlumuran darah dan di sampingnya ada Luka yang sudah tak lagi bernyawa. Melihat semua itu, Mimi pun hanya bisa berteriak histeris. Tak butuh waktu lama, polisi pun datang dan menangkap Connie yang masih merasa bingung dengan kejadian yang dialaminya. Di kantor polisi, Connie pun diinterogasi oleh beberapa polisi yang menangani kasusnya. Dan salah satu polisi itu adalah Diana, seorang wanita yang sempat bertemu di toko tempat Connie bekerja beberapa jam sebelum kejadian terbunuhnya Luka. Selain itu, Connie juga mendapatkan pengacara yang bernama Hase. Kepada Connie, Hase berjanji akan berusaha untuk memberikan pendampingan hukum yang terbaik. Akan tetapi pada kenyataannya, di dalam persidangan Connie dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman 18 tahun penjara. Tentu saja Connie yang tak puas dengan keputusan hakim, melalui pengacaranya berusaha mengajukan banding. Den morddömde ska med bestäms påföljden till fängelse i 18 år. Di hari pertama di dalam penjara, Connie mendapat kunjungan dari anak dan mantan istrinya. Di sini Connie berusaha menjelaskan kepada putrinya bahwa ia tak akan lama berada di dalam penjara karena ia yakin usaha bandingnya akan diterima oleh hakim. Selain itu, sesuai permintaan Connie, Ayla juga membawakan foto anak dan mantan istrinya. Lucunya, di dalam foto itu juga ada foto Thomas yang sedang memakai seragam pilot. Jelas saja Connie yang tak senang segera merobek bagian kepala Thomas. Foto itu pun lalu ia tempelkan di pintu kamar selnya agar dapat mengobati rasa rindu kepada anaknya. Seperti napi-napi yang lain, Connie pun mendapat tugas untuk bekerja. Di sini ia mendapat tugas bekerja di ruang laundry. Dan pada suatu hari, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang napi yang bernama Muse dan Norinder. Rupanya dua orang napi itu sedang membicarakan rencana mereka untuk melarikan diri dari penjara melalui terowongan yang sudah mereka buat. Rencananya setelah mereka berhasil keluar dari penjara, mereka akan menuju Bandara Arlanda untuk keluar dari negara ini menggunakan pesawat pribadi yang akan disediakan oleh kekasih Norinder yang bernama Camilla. Namun, rencana itu terancam gagal karena rekan mereka yang bertugas sebagai pilot sedang terbaring di rumah sakit.
Mau tak mau, mereka pun harus cepatnya mencari seorang napi pengganti yang bisa menerbangkan pesawat agar rencana mereka dapat berjalan sesuai rencana. Di hari berikutnya, Connie mendapat kunjungan dari pengacaranya. Di sini Hase memberi kabar buruk bahwa usaha permohonan banding mereka ditolak oleh pengadilan. Hal ini tentu saja menegaskan bahwa Connie harus rela mendekam di penjara selama 18 tahun lamanya. Mendengar semua itu, Connie pun merasa kecewa dan frustasi. Namun, bayangan wajah putrinya membuat dia tetap bersemangat untuk mencari cara agar dirinya bisa terbebas dari penjara. Dan tiba-tiba ia teringat dengan pembicaraan dua orang napi yang berencana untuk melarikan diri. Tak ingin membuang waktu, ia pun segera pergi ke ruang laundry. Lalu ia menggunakan lubang terowongan untuk keluar dari penjara. Aldrig hålla på med det på spåren. Nej. Setelah berhasil keluar, ia segera mendatangi rumah Mimi untuk mencari ponsel almarhum Luka. Sialnya, baru saja sampai di rumah Luka, Connie malah kepergok Mimi, istri almarhum Luka. Tentu saja Mimi yang terkejut melihat pembunuh suaminya berada di dalam kamarnya. Dengan spontan, langsung menghajar Connie dengan membabi buta. Namun di sini Connie berusaha untuk tetap tenang dan menjelaskan kepada Mimi bahwa ia bukanlah orang yang menghabisi nyawa suaminya itu. Tujuan Connie datang ke rumahnya adalah untuk mencari ponsel Luka karena ia yakin ada satu petunjuk di dalam ponsel itu. Mendengar hal itu, Mimi pun mulai mereda amarahnya. Ia pun mengatakan bahwa sampai saat ini ponsel Luka tidak pernah ditemukan. Sebelum pergi, Connie pun meninggalkan nomor ponselnya dengan harapan agar ketika Mimi dapat menemukan ponsel itu, Mimi dapat mengabari Connie. Setelah keluar dari rumah Mimi, Connie memutuskan untuk kembali ke penjara melalui terowongan rahasia lagi. Hal itu ia lakukan karena jika ia tak segera kembali, para polisi penjaga penjara akan segera sadar bahwa ia telah melarikan diri, dan Connie yang tak mempunyai tempat bersembunyi akan dengan mudah tertangkap kembali. Dan jika itu terjadi, kemungkinan besar ia akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat pengawasannya. Tak mau itu terjadi, Connie pun dengan cepat kembali ke penjara. Namun sialnya, ketika ia sampai di ruang laundry, di sana sudah ada Muse. Tentu saja Muse menyadari bahwa Connie telah mengetahui dan menggunakan terowongan rahasianya. Bodohnya Connie yang takut pada Muse berusaha menghindar dan malah masuk ke dalam mesin cuci besar. Walhasil Muse yang geram sekalian menutup dan menghidupkan mesin cuci itu hingga Connie terperangkap di dalamnya. Tiba-tiba, saat itu ada petugas penjaga yang memanggil Muse agar ia bertemu dengan dokter untuk konseling rutin. Muse pun dengan wajah khawatir terpaksa meninggalkan Connie yang masih terperangkap. Sesampainya di depan ruang konseling, Muse pun berniat kembali ke ruang laundry. Namun, langkahnya terhenti saat Norinder memanggilnya. Di sini Norinder merasa penasaran apa yang sedang dilakukan Muse. Kenapa Muse sangat tergesa-gesa dan wajahnya terlihat panik? Muse pun hanya diam lalu berkata, "Tak ada apa-apa." Lalu tanpa sengaja ia melihat sebuah foto yang tertempel di kamar Connie. Ia pun mengambilnya, lalu segera pergi ke ruang laundry untuk mengeluarkan Connie. Setelahnya Muse menanyakan, apakah foto dengan seragam pilot itu adalah Connie? Dan apakah Connie seorang pilot? Karena Connie takut dibully lagi oleh Muse, ia pun mengiyakan saja pertanyaan Muse. Padahal sebenarnya seperti yang kita tahu bahwa pilot yang ada di foto itu adalah Thomas, bukan Connie. Setelah itu, Muse membawa Connie bertemu dengan Norinder. Dengan penuh semangat, Muse menjelaskan kepada Norinder bahwa Connie adalah seorang pilot yang bisa menerbangkan pesawat mereka untuk lari dari negara ini. Singkat cerita, Norinder pun menerangkan detail rencana pelarian mereka kepada Connie. Tepatnya 3 hari lagi mereka akan melaksanakan rencana itu. Sementara di tempat yang berbeda, Mimi yang kepikiran dengan perkataan Connie mulai berusaha untuk mencari ponsel almarhum suaminya itu.
Siapa sangka setelah sekian lama mencari, akhirnya ia dapat menemukan ponsel itu. Dan karena ponsel itu lowbat, Mimi pun segera mengecasnya. Tak berselang lama seorang polisi bernama Helena datang ke rumahnya. Tujuan Helena datang hanya untuk mengabarkan bahwa kasus suaminya telah ditutup. Selain itu, Helena juga menanyakan apakah Mimi menemukan ponsel almarhum Luka. Di sini Mimi mulai merasa ada yang janggal. Ia merasa bingung, untuk apa Helena menanyakan ponsel Luka, sedangkan kasusnya saja sudah ditutup karena pelakunya sudah ditangkap dan dipenjara. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba televisi yang tanpa sengaja telah terkoneksi dengan ponsel Luka sedang menampilkan video kejahatan seseorang. Sontak saja Mimi yang melihat itu terkejut dan menjadi gugup serta takut karena orang misterius yang direkam Luka pada kejadian di malam itu adalah Helena yang kini sedang berada tepat di depannya. Mimi pun sekarang telah mengerti dan tahu bahwa orang yang telah menghabisi nyawa suaminya bukanlah Connie melainkan Helena. Helena sendiri saat itu tak mengetahui atau melihat video kejahatannya karena posisi ia duduk membelakangi televisi. Namun di sini Helena merasa sedikit curiga dengan gelagat Mimi yang tiba-tiba terlihat tegang dan gugup. Beberapa saat kemudian Helena pun pergi. Namun ia yang curiga Mimi menyembunyikan sesuatu, segera menghubungi rekan polisinya untuk menyadap ponsel Mimi. Setelah Helena pergi dari rumahnya, Mimi yang merasa keselamatannya terancam, berencana untuk pergi dari rumahnya dan bersembunyi di suatu tempat. Namun sebelum itu, ia pun terlebih dahulu menghubungi Connie dan menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami. Selain itu juga, Mimi berencana akan menemui Connie di suatu tempat untuk menyerahkan ponsel Luka agar Connie dapat menggunakannya sebagai bukti bahwa ia tak bersalah, sekaligus mengungkapkan siapa sebenarnya yang telah menghabisi nyawa Luka. Mendengar kabar itu, Connie pun segera bergegas menemui Mimi. Sialnya, ketika ia hendak pergi, tiba-tiba Mus datang dan mengabarkan bahwa Norinder mempercepat rencana pelarian diri mereka saat itu juga. Di kantor polisi, Helena yang telah menyadap ponsel Mimi mendapatkan petunjuk bahwa Mimi telah menemukan ponsel Luka. Dan saat ini, Mimi akan bertemu dengan Connie di depan sebuah galerian. Dengan tergesa-gesa Helena segera pergi ke sana untuk merebut ponsel Luka. Sementara Connie yang berhasil kabur dari penjara bersama Norinder dan Muse, kini terlihat sedang mengendarai mobil. Dan ia pun melihat Mimi yang memang sedari tadi sudah menunggunya. Kini Connie pun berpikir bagaimana caranya ia dapat kabur dari Muse dan Norinder untuk selanjutnya menemui Mimi. Akhirnya ia pun mendapat ide untuk menabrakkan mobilnya pada sebuah bus yang sedang terparkir di pinggir jalan. Selanjutnya, ketika Mus dan Norinder sedang berdebat dengan sopir bus, Connie pun diam-diam pergi menemui Mimi dan mengambil ponsel Luka. Sialnya, bersamaan dengan itu Helena datang dan melihat kalau ponsel Luka telah berada di tangan Connie. Maka terjadilah kejar-kejaran antara Connie dan Helena. Beruntung ketika Helena ingin menembak Connie, tiba-tiba Mus datang menjemput. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Connie pun dengan cepat masuk ke dalam mobil, lalu mereka pun segera kabur dan melanjutkan perjalanan menuju bandara. Di dalam perjalanan itu, Connie diam-diam mengirimkan pesan singkat kepada pengacaranya Hase. Di sini Connie berencana menyerahkan ponsel Luka kepada Hase agar bisa dijadikan alat bukti bahwa dirinya tidak bersalah, sekaligus menyeret Helena ke dalam penjara. Sementara Helena yang mengetahui Connie sedang menuju bandara, segera meminta bantuan kepada rekan-rekan polisinya untuk menangkap Connie dan 2 orang tahanan lainnya yang telah melarikan diri dari penjara. Padahal tujuan Helena yang sebenarnya adalah berusaha untuk mengambil ponsel Luka yang ada pada Connie. Beberapa saat kemudian tibalah Connie dan 2 orang buronan itu di bandara. Sesuai rencana Norinder, memang sudah ditunggu sang pujaan hati. Lalu tak mau membuang-buang waktu, Norinder meminta Connie untuk segera lepas landas menerbangkan pesawatnya. Namun satu hal yang mereka tidak ketahui adalah bahwa Connie bukanlah seorang pilot dan tidak bisa menerbangkan pesawat. Connie hanya bisa menerbangkan pesawat di game simulator saja. Tak mau kebohongannya ketahuan Norinder dan Muse, Connie pun segera menghidupkan mesin pesawat dan menjalankannya dengan pelan. Lalu saat semuanya lengah, diam-diam Connie turun dan meninggalkan mereka.
Muse yang melihat Connie melarikan diri segera menghentikan laju pesawat, sementara Norinder segera turun dan berusaha mengejar Connie. Connie yang sudah berada di dalam bandara segera mencari Hase untuk menyerahkan ponsel Luka. Namun ketika ia ingin menemui Hase, tiba-tiba Norinder datang dengan ekspresi marah dan kecewa sambil menodongkan senjata ke arah Connie. Beruntung polisi datang dan segera melumpuhkan Norinder. Sementara Connie berusaha lari dan menghindari sergapan polisi. Walaupun pada akhirnya Connie kembali tertangkap setelah tertembak oleh Helena. Sedangkan ponsel Luka dengan cepat diambil Helena secara diam-diam. Diana yang melihat Connie terkapar segera menghampiri, dan di sisa-sisa kesadarannya, Connie meminta Diana untuk memeriksa ponsel yang ia bawa. Setelah Connie tak sadarkan diri, ia pun dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Diana mulai curiga ada sesuatu yang janggal, karena ia mendapati bahwa saat ditangkap Connie tak membawa ponsel. Akan tetapi, kenapa Connie sebelum pingsan memintanya untuk memeriksa ponsel yang ia bawa? Hal ini membuat Diana penasaran hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk menemui Connie di rumah sakit untuk menanyakannya. Sementara itu Helena yang sudah berhasil mendapatkan ponsel Luka segera menghancurkannya, karena seperti yang kita tahu di dalam ponsel itu ada video bukti kejahatannya. Dan agar ia merasa semakin aman serta tak ada yang mengetahui kejahatannya, Helena pun segera datang ke rumah sakit untuk menghabisi nyawa Connie. Beberapa saat kemudian, Helena sudah terlihat berada di rumah sakit, dan secara diam-diam ia memasuki kamar di mana Connie dirawat. Dengan kejamnya, Helena akan menghabisi nyawa Connie dengan cara menyuntikkan racun sianida. Namun beruntung sesaat sebelum ia benar-benar berhasil menyuntikkan racun itu, Helena mendengar Diana datang. Tak mau aksinya ketahuan, ia pun dengan cepat bersembunyi tepat sebelum Diana masuk. Diana yang awalnya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Connie mengurungkan niatnya setelah melihat keadaan Connie yang sedang setengah sadar efek obat penenang yang diberikan suster tadi kepadanya. Awalnya Diana tak menyadari ada hal yang ganjil di ruangan itu, akan tetapi setelah melihat ada jarum suntik yang masih tertancap pada lengan Connie, Diana pun sadar bahwa ada seseorang yang berusaha ingin membunuh Connie dengan racun sianida. Kemudian dengan insting polisinya, ia mengetahui bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam ruangan toilet kamar itu. Dengan hati-hati ia memeriksa. Dan betapa terkejutnya ketika ia mengetahui bahwa orang itu adalah Helena. Perkelahian pun tak dapat dihindari, hingga akhirnya pistol Diana berhasil direbut Helena dan Diana pun terpojok. Kemudian Helena yang licik menembak lengannya sendiri dengan menggunakan pistol Diana. Hal itu Helena lakukan agar ketika ia berhasil membunuh Diana, ia mempunyai alasan bahwa ia melakukannya karena membela diri. Karena Diana menembaknya terlebih dahulu dan Diana juga berusaha untuk membebaskan Connie. Dengan alibi seperti itu, tentu saja Helena tak akan dipersalahkan. Lalu Helena pun segera mengarahkan senjatanya ke arah Diana untuk menghabisi nyawanya. Namun sebelum semua itu terjadi, tiba-tiba seorang polisi penjaga datang. Sialnya dengan cepat dan tanpa ragu, Helena menembak polisi itu hingga tewas di tempat. Beruntung saat Helena akan menembak Diana, Connie segera memukul kepala Helena hingga tersungkur. Hal itu memberi kesempatan untuk Connie dan Diana segera lari dan kabur. Beberapa saat kemudian para polisi pun datang ke TKP. Tentu saja Helena memberi keterangan palsu terkait terbunuhnya seorang polisi penjaga, dan Helena memutar balikan fakta hingga akhirnya Connie dan Diana dijadikan tersangka atas tewasnya seorang polisi. Setelah melarikan diri, Connie dan Diana bersembunyi di toko tempat Connie bekerja. Di sana Connie mencari ide bagaimana caranya agar bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Sedangkan ponsel Luka yang menjadi bukti dan menyimpan video kejahatan Helena sudah dihancurkan Helena. Sampai pada satu momen ia teringat dengan perkataan Mimi
bahwa ia waktu itu melihat video bukti kejahatan Helena di TV Mimi. Dengan cepat Connie dan Diana segera ke rumah Mimi. Sesampainya di sana, benar saja rekaman video itu masih tersimpan di TV pintar itu. Masalahnya sekarang mereka tak punya alat untuk merekam video itu. Hingga akhirnya mereka membawa TV itu untuk diserahkan kepada pengacaranya Connie, yaitu Hasse. Mengetahui Hasse sedang berada di Hotel Rax, mereka pun segera datang ke sana. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat Hasse bersama Helena. Apalagi mereka sedang membawa tas yang berisi obat-obatan terlarang hasil curian Helena pada malam itu di gedung parkir. Rupanya Hasse dan Helena selama ini bekerja sama untuk menjual hasil curian itu. Di sini terlihat Connie sangat kecewa kepada Hasse. Rupanya selama ini ia telah ditipu mentah-mentah. Pantas saja selama menjadi pengacaranya Hasse, terkesan tidak serius dalam melakukan pembelaan kepada Connie. Lalu dengan hati-hati mereka berdua mengikuti Hasse dan Helena. Dan benar saja mereka terlihat sedang melakukan transaksi barang haram itu dengan para mafia. Mengetahui hal itu, mereka pun bersiasat untuk laporan kepada polisi bahwa mereka yang merupakan buronan polisi sedang berada di hotel. Hal ini mereka lakukan dengan harapan para polisi yang datang untuk menangkapnya dapat melihat kejahatan Helena dan Hasse yang sedang melakukan transaksi narkoboy dengan para mafia di hotel itu. Pada awalnya rencana mereka berhasil, para polisi datang ke sana. Namun Helena yang melihat para polisi datang ke hotel segera menghalangi dan mengatakan bahwa ia melihat buronan mereka, Connie dan Diana, berada di gedung seberang. Namun karena di gedung itu para polisi tak menemukan orang yang dicari, mereka pun jadi ragu dengan keterangan Helena. Hingga akhirnya seorang polisi yang bernama Jorma melihat keberadaan Connie di gedung Hotel Rax. Mereka pun segera pergi ke hotel itu. Walaupun Helena masih saja menghalang-halangi karena ia tak mau jikalau sampai para polisi itu mengetahui transaksi narkoboy yang sedang Hasse lakukan di hotel itu. Sementara Diana dan Connie yang melihat kedatangan komandan polisi yang bernama Joseph jadi berencana untuk menemuinya dan akan menunjukkan rekaman video kejahatan Helena yang masih tersimpan di TV itu. Namun sialnya tiba-tiba Muse datang dan langsung menembak TV itu hingga terlempar dan terjatuh. Di sini Muse terlihat benar-benar marah kepada Connie karena rencana pelariannya telah gagal gara-gara kelakuan Connie. Terlebih ia harus kehilangan semua uang hasil rampokannya bersama Norinder karena uang itu sekarang telah disita oleh para polisi yang menangkap Norinder dan pacarnya. Beruntungnya pasukan polisi datang dan Muse yang panik segera melepaskan tembakan ke arah polisi lalu pergi. Hingga para polisi itu segera mengejar Muse. Sementara Connie yang luput dari perhatian polisi segera pergi untuk mengejar Hasse. Kejar-kejaran antara Connie dan Hasse pun terjadi. Hej, eller... Dan akhirnya Connie berhasil menghentikan Hasse. Namun Hasse yang licik rupanya memiliki senjata tersembunyi. Hampir saja ia berhasil menembak Connie. Beruntung para polisi datang dan dengan cepat melumpuhkan Hasse. Hingga lagi-lagi Connie luput dari perhatian para polisi. Dan bukan cuma itu, Connie juga mendapatkan tas yang berisi uang milik Hasse hasil dari transaksi haramnya tadi. Lucunya pada saat ia mencari keberadaan Diana, Connie malah melihat Muse yang sedang mojok sembunyi di resto hotel. Connie pun dengan segera memberikan tas uang itu kepada Muse sebagai pengganti uangnya yang telah disita polisi. Dengan demikian, Muse pun bisa dipastikan tak akan mengejar-ngejar Connie lagi. Sementara Diana yang sudah tertangkap berusaha ingin menceritakan semua fakta yang sebenarnya kepada Komandan Joseph. Namun dengan tiba-tiba Helena yang tak mau Diana membeberkan semua kejahatannya segera membungkamnya dengan cara menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Connie yang melihat kejadian itu dari jauh segera berinisiatif untuk mengambil TV-nya dan membawa ke ruang server yang ada di gedung itu. Connie berencana untuk menyambungkan memori Smart TV itu ke layar monitor TV plasma yang ada di dalam lift gedung itu. Hingga akhirnya Connie berhasil dan video bukti kejahatan Helena yang direkam Luka waktu itu
dapat tampil di layar monitor lift, dan beruntungnya Komandan Polisi Joseph melihat itu hingga akhirnya Helena pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama atas pembunuhan Luca dan polisi penjaga serta pencurian barang bukti narkoboy dan menjualnya kembali kepada para mafia. Dengan demikian, Connie dan Diana pun dibebaskan dari segala tuduhan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa bahagia.